Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian UKIN bagi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2005. Perkenalkan, saya Claudius Agustus Sanpein, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025, asal LPTK Universitas Flores dengan NIM 2025-821400 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya melaksanakan pengambilan video pembelajaran di kelas 11 SMA Swasta Pelita Karya. Saya akan mengajari dengan materi ajar, yaitu teks berita terkait dengan unsur-unsur teks berita. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Bagaimana kabar? Baik. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita tentu menghadirkan Tuhan dalam belajar kita. Silakan kakak pimpin kita dulu. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita. Dalam nama Bapa. Oke, baik, kepada kakak Lakunas yang telah memimpin kita doa. Selanjutnya kita mendengarkan nama untuk Pak absennya. Semua hari ini hadir? Hadir. Yang pertama, Frederikus Anteme. Hadir. Nada Lakunasi. Hadir. Maria S. Kolometan. Hadir. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang sendirinya kalian semua ada ya? Ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, tentunya sebagai warga Indonesia kita menyanyikan sebuah lagu. Ya, sana. Garuda Pancasila. Iya. Nah, untuk itu, sebelum Pak bicara banyak, tentu pada pagi hari ini kita harus tahu arah dan tujuan pembelajaran kita menuju ke mana. Maka pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu ketika belajar habis, siswa diharapkan mampu mengetahui definisi terkait dengan apa itu berita. Definisi berita. Berita itu apa? Harus tahu di kepala. Nah, yang berikut tidak hanya definisinya, tetapi ada unsur-unsur kecil di dalam berita. Unsur-unsur ini sebagai bagian terkecil yang membangun berita. Ya? Pergelangan tangan bareng semua. Ya, bisa lihat contoh di belakang depan ini. Oke, baik, terima kasih. Apa itu berita? Ada yang tahu berita itu apa? Berita apa? Nona, coba. Nona, berita? Coba. Nama siapa, Nona? Desri, Pak. Desri, ya, coba. Berita merupakan cerita yang bersifat fakta dan opini. Berita adalah cerita yang bersifat fakta dan opini. Terima kasih, Kak Desri. Ada yang lain? Apa? Ya, silakan, Nona. Siapa? Nona siapa? Hilda. Hilda, ya, silakan. Berita adalah suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat itu dikatakan berita. Nah, sekarang kita lihat berita itu dia lahir dari lingkungan tinggal. Lingkungan tinggal, ada kejadian, ada peristiwa, ada isu yang dinamakan isu. Ingat dulu. Berita itu adalah sebuah peristiwa atau informasi kejadian yang lahir menjadi sebuah informasi dan diterbitkan kepada khalayak umum. Khalayak umum ini masyarakat luas. Nah, dari kasus-kasus itu maka dibuat sebuah informasi dan informasi itu disebarluaskan. Nah, itu menjadi bahan silakan yang namanya sebuah berita. Coba kita lihat. Aktual. Apa itu aktual? Aktual. Nona. Ini aktual. Ingat aktual. Aktual. Ya? Iya, nama siapa kakak?
Menesu bilang aktual itu peristiwa terkini. Aktual ini peristiwa terkini atau berita teraktual, berita yang sedang terjadi. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada bagian-bagian selanjutnya, ada hal yang harus kalian ingat, yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini adalah bagian terkecil dalam berita yang ikut membangun sebuah berita itu. Woi, 5W tambah 1H. 5W tambah 1H yang harus menjadi adik Siba. A itu apa? D itu di mana? Kapan? A itu kapan? Siapa? Bagaimana? Maka dia dikatakan sebagai sebuah istilah atau akrostik. Karena apa? Karena singkatan ini diambil dari beberapa huruf, bukan hanya satu huruf, tapi beberapa huruf di depan, di belakang diambil. Dan dia membentuk sebuah istilah baru yang namanya adik. Oke, baik. Dengan demikian, penjelasan Pak terkait dengan materi berita dan unsur-unsur fakta opini sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita mengerjakan soal-soal yang saya akan bagi kalian dalam kelompok. Sekarang ada pertanyaan setelah itu ada di sini terkait dengan hal yang sudah menonton, membaca, ini. Maka saya membagi kalian berdasarkan minat kalian. Coba yang membaca angkat tangan. Ya silahkan duduk yang membaca. Yang membaca di sebelah sini. Yang membaca berita. Yang membaca berita. Yang membaca berita. Yang apa ini? Mendengar. Yang menonton di sini. Menonton di sebelah sini. Yang oke. Baik, berikut saya akan membagikan buat yang peminat apa baca ya. Ini teks berita. Itu ada ini yang hobinya menonton tadi mana menonton ada saya boleh ini kalian yang punya HP silakan. Ini apa menonton? Ya di sini ada juga toh mendengar. Coba ini mana ya coba ini dia punya apa mana ya coba dulu berasa kelompok kakak di situ dua orang di sini. Oke baik, tahan. Jadi ini saya bagi kalian dalam bentuk minat. Yang di sini membaca, silakan membaca baik-baik berita ini. Kalian adalah berita yang sama, meskipun ini menonton, ini apa? Ini membaca, tapi ini berita sama semua. Yang sama semua, kejadiannya sama. Jadi silakan dengar, nonton, dan baca baik-baik. Setelah ini kalian analisis atau identifikasi berdasarkan struktur 5W tambah 1H. Tidak saja itu, kalian harus menemukan fakta dan opini di dalam berita ini. Mana yang fakta, mana yang opini. Nah, setelah itu kalian lihat juga kekurangan dan kelemahan kamu punya minat itu. Apakah kamu minat mendengar ini? Dia punya kelebihan apa? Minat menonton, kelebihan kelemahan apa? Minat membaca di sana, dia punya kelebihan kelemahan apa kalau membaca berita? Oke? Coba kita putar dan kalian ini menonton bersama. 40 menit ya? Ini 20 menit. Ya, silakan. Ya, cepat. Lihat baik. Masing-masing harus bisa ini. Presentasi selesai. Oke, baik selanjutnya ini ya. Selanjutnya, oke coba lepas. Selanjutnya kita akan melihat tim dari kelompok ini. Apa? Membaca. Oke, silakan. Membaca mempresentasikan kalian sini. Ini yang lain sini.
Sore. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok tim membaca akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri seperti Hujan es melanda kota Kebumen, warga panik. Langsung Kak, dia analisis. Analisis apa itu? Analisis 5W tambah 1H. Apa yang terjadi pada kota Kebumen? Yang terjadi pada kota Kebumen, hujan es melanda kota Kebumen. Siapa? Warga Kebumen, BMKG, Kepala MKG Stasiun NTB, BPBD Kota Kesa, Rina seorang warga. Kapan? Jumat 5 September 2025 sekitar jam 3:30. Di mana? Di kota Kebumen, Jalan Sembari. Mengapa? Disebabkan oleh awan cumulonimbus yang mengandung butiran air dan es yang sangat dingin, fenomena yang wajar terjadi saat musim pancaroba. Bagaimana? Butiran es sebesar kelereng jatuh dari langit berlangsung sekitar 15 menit, menyebabkan kepanikan, kerusakan atap rumah dan kendaraan serta pohon tumbang. Di sini ada fakta dan opini. Yang pertama fakta. Yang satu, hujan es melanda kota Kebumen pada tanggal 5 September 2025 pada jam 3 sore. Yang kedua, butiran es sebesar kelereng jatuh dari langit. Yang ketiga, BMKG menyatakan hujan es disebabkan oleh awan cumulonimbus. Yang kedua, opini. Yang pertama, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan waspada, terutama saat berada di luar ruangan. Yang kedua, saya lagi jalan, tiba-tiba ada suara berisik kayak ada nimputing ganja. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok. Oke, sebelum itu mari kita berikan tepuk tangan keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, luar biasa. Tepuk tangan satu kali. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang mau bertanya. Kami berikan waktu dan kesempatan. Ya, kelompok yang lain. Cara berbiasa. Jadi baik, di sini kami akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Yuni Meta. Di sini saya akan bertanya, mengapa hujan es dikatakan fakta? Kenapa hujan es dikatakan fakta? Pertanyaan dari kakak siapa? Yuni. Ya. Apakah bisa dijawab sekarang atau mau tunggu kelompok lain menjawab? Sekarang menjawab kalian sendiri. Jawab kalian. Jawab atas pertanyaan teman-teman. Ya silakan, kakak. Ya silakan. Mengapa bagian kenapa tadi? Ya. Dikatakan Ya, bagian apa? Hujan apa tadi? fakta. Mengapa hujan es melanda kota Kebumen 5 September 2025 dikatakan fakta? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Jawab, hujan es terjadi secara fakta karena disebabkan oleh awan cumulonimbus. Fenomena ini terjadi saat musim pancaroba. Sekian dan terima kasih. Karena mengapa dia dikatakan fakta? Karena
lewat 30. Bagaimana tanggapan dari teman ini? Oke, baik. Bagaimana? Pertanyaan dari kalian, mari kita berikan aplaus 3 kali untuk kita semua yang ada. Oke, baik. Pembelajaran kita terkait dengan berita yang dimana ada unsur-unsur berita, fakta dan opini, dan jenis-jenis. Ya. Yang pertama, untuk mengetahui ini saya coba bertanya sekilas untuk kita merangsang kalian punya pengetahuan. Coba. Apa yang tahu langsung angkat tangan? Ya? Yang tahu langsung angkat tangan? Ya. Apa itu berita? Coba ada yang tahu? Berita itu apa? Apa itu berita? Berdiri loh, angkat tangan. Berdiri. Ya, silakan. Berita adalah mengenai suatu kegiatan atau peristiwa yang aktual terkini dan faktual atau berdasarkan fakta. Ya, berita itu adalah suatu informasi yang aktual yang terjadi saat ini atau terjadi baru-baru yang kalian tahu yang lagi terjadi, yang lagi hangat diperbincangkan masyarakat. Ya, itu adalah berita yang dilaporkan. Nah, oke, yang berikut. Apa itu faktual? Faktual. Mana faktual itu apa? Adik. Faktual itu apa? Mana? Faktual itu? Ya, faktual. Ingat ada yang bisa bantu? Faktual? Ya, silakan. Faktual. Faktual itu berdasarkan fakta. Faktual itu berdasarkan faktual. Hanya ditambah imbuhan R sama dengan aktual. Aktual. Ingat dengan fakta. Fakta itu sesuatu yang nyata. Aktual adalah sesuatu yang terjadi saat ini. Terkini. Ya. Oke, yang berikut lagi. Tadi ada pertanyaan yang kemudian dibilang begini, itu pada apa ya? Apa unsur apa itu? Jawaban apa itu? Gempa bumi terjadi di kota Kepulauan. Apakah itu faktual? Apakah itu faktual? Dan kelompok ini mereka menjawab, ya itu faktual. Kenapa? Karena di situ ada tulis tanggal yang menyatakan bahwa terjadi pada tanggal ini. Saya ingatkan, sesuatu yang dilampirkan dengan data itu biasanya fakta, ya, data, hari, tanggal, itu fakta itu. Nah, tadi ketika kita melihat unsur-unsur ini, menyapa kemungkinan besar orang ini menyapa. Terakhir terjadi di PSDU, terjadi kalau menyapa bisa terjadi, karena 2 orang siswa SMA Pelita Karya kemungkinan besar menyapa. Maka itu fakta. Itu adalah opini. Ya, itu adalah opini. Karena apa? Dia hanya membuat menurut pikiran dia bahwa kemungkinan mungkin karena dia menganggap bahwa salah, mungkin karena begini, maaf, ya. Maka yang demikian adalah unsur berita, ada yang fakta, ada juga yang dikembangkan berdasarkan opini seseorang. Begitu? Suatu kejadian atau peristiwa peristiwa aktual atau terkini dan juga faktual atau berdasarkan fakta. Unsur-unsur dalam teks berita ada 5W tambah 1H Ya. atau yang biasa disingkat dengan adisipa. Jenis-jenis dalam teks berita itu ada 3. Yang pertama, membaca. Berita bukan berita yang ya. Yang pertama membaca, mendengar dan juga menonton. Ingat, jenis-jenisnya itu bukan membaca. Berita tidak ada membaca. Berita yang disampaikan melalui tulisan. Berita yang disampaikan melalui ya, ulang ya. Baik, jenis-jenis berita biasanya disampaikan melalui teks, audio dan juga video. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke, mari luar biasa, mari kita berikan untuk Nona satu Nona. Iya. Yang basuh, mari berikan untuk kali. Ya. Oke. Silakan masing-masing kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mencari unsur-unsur, mencari struktur-struktur
Ya, pembangunan berita. Berita ada berapa struktur? Silakan kalian cari ya. Minggu depan dibuat dalam bentuk makalah. Ya, dibuat dalam bentuk makalah. Silakan. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, yang dimana Pak menggunakan metode pembelajaran diferensiasi yang melihat kalian punya minat kayak belajar, yang dikombinasikan dengan pembelajaran mendalam dan juga dengan metode jigsaw. Ya, dengan metode jigsaw. Untuk itu, saya harap metode ini bisa pelan-pelan kita mengikuti dan belajar terus. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Apakah menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena seru. Kenapa seru? Baik, terima kasih. Kamu oke, baik, tenang. Baik, terima kasih. Ya. Apakah pembelajaran ini bermakna? Jawab satu-satu. Oke, baik, terima kasih. Maka yang demikian, setelah ini saya minta kalian menulis tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan? Apakah berkesan? Apakah bermakna? Apakah bermakna bagi saya pembelajaran hari ini? Apakah berkesan bagi saya? Nah, apakah menyenangkan? Silakan tulis di kertas dan dikumpulkan masing-masing di sini. Silakan ditulis dari sekarang. Ya, silakan hari ini. Ya, ditulis. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan ditulis. Apakah pembelajaran kita hari ini bermakna, berkesan? Silakan ditulis. Sehingga Pak bisa merefleksi diri untuk merubah metode. Silakan. Sudah. Ya, tulis baik-baik. Karena yang pertama berkesan, bermakna dan berguna. Ya, silakan. Sudah? Nona sudah kok? Sudah Pak, siap. Sudah, Pak. Ya, silakan dikumpulkan di sini. Dalam bentuk kertas tadi, kesempatan untuk terjadi masalah. Ayo. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Apakah bermakna? Apakah berkesan? Silakan. Dikumpulkan ke sini. Ada kumpul. Silakan. Ya, sini. Sudah Pak. Sudah. Oke, baik, terima kasih buat kalian semua. Selanjutnya kita berpikir dulu. Untuk kita menutup segala kegiatan kita hari ini dengan doa ice breaking. Oke, baik. Bagaimana? Belum sekarang? Oke, yang pertama. Oke.
Tadi kita apa yang namanya? Kita atau orang bilang menyadarkan anak dan menenangkan pikiran sehingga bisa fokus kepada apa yang kita belajar. Jadi tadi pembelajaran kita ini sudah pada titik akhir yang dimana Pak sudah memberikan kalian tugas ya toh? Ya. Ada yang masih ingat tentang tugas apa? Masih. Apa? Masih. Kita bagi dalam ini untuk kalian bisa mencari beritanya dan melihat analisis struktur masing-masing dalam berita yang bertema ini. Contoh tema politik, tolong cari tentang politik akhir-akhir ini ya. Ya, Pak. Tema yang berikut adalah tema pendidikan, tolong cari tentang pendidikan. Ya. Ya, sekarang ini lagi naik daun tentang pendidikan, yaitu apa? Pendidikan. Tema yang lagi naik daun tentang pendidikan. Sekolah di SMA swasta mau gratiskan. Itu lagi heboh pendidikan. Sekolah di SMA swasta, di SMA Pelita Kari. Maka kalian bebas mau cari berita tentang apa, yang penting temanya itu peristiwa alam, mau banjir apa terserah. Ini juga mau pendidikan apa terserah. Yang di sini politik apa terserah. Yang penting bertemakan itu, lihat beritanya, analisis berdasarkan struktur. Ada berapa struktur dalam berita, silakan. Nanti minggu depan pertemuan datang dalam bentuk makalah dipresentasikan oleh kelompok ini. Lanjut ini baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Maka dengan demikian, maka kalian luar biasa. Maka dengan demikian, terima kasih atas partisipasi kalian. Belajar itu sepanjang hayat. Belajar sampai besok ada ujian. Belajar terus dengan giat. Saya harap kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia minggu depan dengan semangat belajar yang baik. Untuk itu, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, semoga kita berdiri untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Kudus. Selamat sore. Baik, selamat sore. Silakan dulu. Siap. Hormat.